Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, yang mana sore hari ini Mak Datuk ingin ya, karena hari ini sekarang ini di kontrak Mak Datuk tidak begitu aman. Karena Ki Uyut Nugroho bersama Udin Botak ini selalu mengincar di pusat-pusat Mak Datuk. Jadi akan Mak Datuk simpan di dalam tanah. Mungkin ini akan sebaiknya, karena Mak Datuk juga bisa memanggilnya apabila nanti dia sudah tersimpan. Itu saja. Mudah-mudahan ya, Mak Datuk dengan menyimpan pusaka-pusaka ini, mereka tidak tergiur ingin memiliki pusaka ini. Karena dari tadi malam aku lihat di kontrak Mak Datuk banyak sekali jejak kaki. Di dekat-dekat jendela semua ada jejak kaki. Setelah Mak Datuk terawang, ternyata itu jejak kaki mereka yang sengaja ingin mencari kesempatan. Apabila tadi malam Mak Datuk tidak memasang ilmu kabut tunggal, mungkin mereka sudah bisa memasuki rumah Mak Datuk. Tapi karena Mak Datuk mengeluarkan ilmu kabut tunggal, sehingga dia tidak bisa melihat di mana rumah kontrakan Mak Datuk ya. Yang dia lihat hanya saja, oh ini aku waktu itu di sini katanya. Itu saja yang kelihatan dilihat sama mereka. Maka terlihat sekali jejak-jejak kakinya yang berjalan. Apalagi tadi malam itu hujan begitu derasnya, tapi ada tapak kaki manusia. Aku sangat yakin sekali ini perbuatan adalah Ki Uyut Nugroho dan Udin Botak. Mungkin juga ada yang lain yang sudah sengaja disuruh sama Uyut Nugroho dan Udin Botak untuk mencari kelemahan dari mana. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini pusaka Mak Datuk sengaja Mak Datuk bawa semua ya. Di dalam ini lengkap dari tasbih Wali Songo, moncong buaya, ya. Dan di sini juga ada jantung siluman, semua lengkap. Bahkan banyak sekali yang namanya dari mustika-mustika yang tanpa tanding ya. Nah di sini juga ada badar besi ya. Apabila badar besi ini atau dibawa dalam jihad ya, untuk bertempur, karena badar besi ini kalau dikatakanlah ini anti peluru ya, apabila kita memilikinya maka peluru itu akan meleset dari tubuh kita. Ini akan luar biasa. Dan itu juga, begitu juga kekuatan-kekuatan yang menyerang kita. Tidak mungkin sekali kalau kekuatan itu akan masuk ke dalam sanubari kita. Ya, itu saja yang bisa Mak Datuk sampaikan. Ikutlah perjalanan Mak Datuk hari ini ya, untuk seterusnya bagaimana Mak Datuk berkiprah di dalam dunia kebaikan. Maka Mak Datuk di sini ya diikuti oleh channel-channel pendamping seperti Gudang Madu dan si Dedek ya. Yang tak kalah pentingnya adalah channel Mak Datuk sendiri yang bernama Tuk Rimba ya. Silakan bagi kalian semua yang ingin mengunjungi channel Mak Datuk ya, yang ingin berbicara pada Mak Datuk, di situ ada nomor WA-nya, dan simpan nomor WA Mak Datuk biar kalian nanti bisa mengungkapkan sesuatu kepada Mak Datuk. Insya Allah Mak Datuk akan terima apapun ungkapan dari kalian ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pinggir sungai ini akan Mak Datuk gali ya. Di sini Mak Datuk akan menggali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita kalau menyimpan sesuatu, maka sudah barang tentu kita harus menggunakan suatu kekuatan. Kenapa angin ini begitu kencang? Seolah-olah angin ini mengetahui. Alhamdulillah.
Kameramen, harus melihat sekeliling dulu. Jangan sampai ada yang melihat kita, ada yang mengikuti perjalanan Mak Datuk ya. Terima kasih ya kameramen ya. Kalau kameramen sudah melihat semua tidak ada, baiklah. Benar sih. Raja dari segala raja, putri dari segala putri, kekuatan dari segala kekuatan, pangeran dari segala pangeran. Yang Allah atas izin kekuatanmu bersama Allah, kekuatanmu bersama Allah, kekuatan dari segala. Tidak ada yang kuat, tidak yang kuat selain ini. Aku ingin menitipkan pusaka ini kepada kekuatan alam bersatu. Buah! Allah. Benar. Alhamdulillah. Seribu kekuatan. Seribu kekuatan. Jagalah pusaka Madatu. Jaga pusaka Madatu. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Pendekar-pendekar yang bermata jahat. Apabila aku memanggilmu, maka kau harus kembali. Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kau sudah bertahun-tahun mengikutiku. Dari sejak aku mengenal rimba persilatan. Maka kekuatanmu lah yang akan menjaganya. Atas izin Allah Subhanahu. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kameramen, mudah-mudahan tidak ada yang melihat apa yang Manatu lakukan hari ini. Dan aku yakin sekali mereka tidak akan pernah bisa sudah selesai. Apa yang ada? Apa maksudmu? Ada apa ini? Hah? Kau kira kau hebat? Hah? Hebat kau kira? Rupanya kalian semua selalu mengikuti perjalanan. Apalagi yang kalian inginkan? Satu, sudah aku bilang. Daripada barang pusaka itu tidak kau gunakan. Aku tidak memiliki pusaka lagi. Aku tidak memiliki pusaka lagi. Kau kira aku tidak tahu? Apa yang kau ketahui? Kau kira kau tidak? Aku tidak tahu. Hah? Apa maksudnya? Bongkar. Apa yang ada?
Kau tidak tahu. Dari perjalanan kau tadi, aku sudah mengikuti. Biadab kau. Hah? Kenapa kau tanam ini di sini? Apa yang kau tanam di sini? Hah? Apa? Tidak ada apa-apa. Aku tidak pernah menanam sesuatu di sini. Kau masih berkilah. Ini bulan suci Ramadan. Nah, sekarang aku tanya sekali lagi dengan kau. Ya, tanyakan. Apa yang kau tanam di sini? Yang ku tanam di sini. Wah! Kurang aja. Apa Madat? Hop! Wah! Apa Madat? Hop! Wah! Madat! Hop! Wah! Oh. Kalian semua licik. Hah? Akan ku pertahankan hakku. Karena ini memang sudah menjadi hakku. Benar. Ya. Tapi aku salah. Kenapa aku harus secepatnya? Ya, itulah kebodohan dirimu. Itu kebodohan dirimu. Kelicikanmu aku tahu, tapi kebodohanmu itu tanpa aku tahu. Madat tuh. Harus berapa kali aku bilang dengan kau? Hah? Lebih baik pusaka itu kau berikan kepada kami. Dan harus berapa kali juga aku berbicara kepada dirimu bahwa tidak akan pernah ada satu cuil pun pusaka yang akan kuberikan kepada kalian semua. Ingat, karena kalian semua hanya ingin memperalatku. Itu semua omong kosong yang kalian katakan. Hah? Semua omong kosong. Ingat. Sudah bicara baik-baik dengan kau. Hah? Apa Jangan maksud? sampai aku berbuat kasar dengan dirimu. Aku tidak peduli dengan apa perbuatanmu. Yang jelas aku tidak akan pernah untuk memberikan pusaka. Kami ingin berbuat kebaikan. Aku pun sepertinya aku juga ingin berbuat kebaikan, tapi tidak dengan kalian. Itu saja. Kami ingin berjihad. Aku ingin menenteramkan keluarga yang ada di sini. Bagaimana kalian ingin berjihad? Sementara orang kampung sudah laporan semua pada diriku. Di mana ternak-ternak mereka yang belum kalian kembalikan? Justru itu Maratu. Kami ingin pergi dari sini. Dan kami ingin menebus segala dosa-dosa kami. Dan sekarang aku ingin tahu. Kau jawab dengan jujur. Kau jawab dengan jujur. Mungkin besok akan kutemui orang itu. Desa tetangga. Ya. Sudah ada yang membuat suatu kemusyrikan. Aku yakin sekali engkau di belakangnya. Banyak yang bercerita padaku bahwa mereka meminta sesuatu kekayaan dari orang itu. Dan itu aku belum bertemu dengan orang itu. Makanya Maratu. Akan kuhabisi orang itu secepatnya. Jangan kau sentuh dia. Aku Jangan tidak kau peduli. pernah sentuh orang-orang. Aku tahu dia dari golongan putih. Tapi kenapa dia memperlakukan hal-hal seperti itu? Hah? Aku Mana sangat tuh? yakin sekali dia dari golongan putih. Jangan kau selalu ikut campur urusan kami. Aku tetap ikut campur apabila itu akan menghancurkan orang kampung. Desa sebelah itu sudah kacau. Sekarang mereka tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta pada dukun itu. Dan Kami ini, tidak pernah memaksa kepada mereka. aku harus hentikan semua itu. Kau lihat saja nanti. Besok aku akan ke sana. Akan ku datangi rumah. Aku sudah tahu. Jangan coba-coba kamu. Sudah ku terawang Hah? rumahnya. Rumahnya dinding bata. Hah? Namanya. Aku sudah tahu juga namanya. Sudah tahu. Kicodot. Hah? Dia memakai brewok. Memakai sorban putih. Tapi aku yakin dia dari golongan putih. Dengar Maratu. Hah? Jangan kau coba orang-orang. Aku tidak akan menunggu apabila itu benar adanya. Tapi apabila dia menggunakan kekuatannya, dia hanya disembah orang, lalu orang itu, kampung itu akan tertipu. Apa Mana salahnya ada? Maratu? Tidak ada yang mengandalkan uang, bohong semua. Dan tidak ada yang secepat itu menjadi kaya. Itu semua bohong, itu sihir kalian semua. Kami tidak pernah membodohi kalian, tapi kami membodohi warga. Itu yang aku tidak senang. Ini suatu kemusyrikan. Kekuatan keilmuan kalian untuk membohongi orang lain. Aku tidak senang sama sekali. Maratu, ingat Maratu. Lagi kami tidak pernah merugikan kalian.
Kalian jangan selalu ikut campur urusan kami. Dan kukatakan kepadamu, selagi Madatuk masih hidup, maka tidak akan pernah yang namanya ada kemusyrikan. Madatuk harus tetap bantai kemusyrikan. Kalau kau sampai mengganggu orang di kampung sebelah, kau berurusan dengan kami. Tahu kau? Sudahlah. Kau jangan pernah menyentuh orang. Aku tidak akan pernah takut, Udin. Karena setiap hari aku sudah terawang. Setiap hari orang-orang datang ke rumahnya hanya ingin meminta sesuatu. Bukan meminta kepada orang itu, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa meminta pada orang itu? Itu tidak dibenarkan. Dengar Madatuk. Mereka ingin secepatnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu yang tidak benar. Jalan itu yang harus kutumpas. Ingat. Apa merugikan hidup kau? Hah? Tentu tidak merugikan diriku, tapi setidaknya merugikan orang yang sudah menyembah dukun tersebut. Dengar Madatuk. Selagi mereka mau dan tanpa paksaan dari kami, kau tidak boleh ikut campur urusan kami. Tahu kau? Udin Botak. Yang mana Mbak Datuk tidak ikut campur? Ingat, apabila dia tidak bertobat, maka dia akan kubunuh. Ingat itu. Itu campur. Jangan coba-coba. Kau kira gertak kau itu akan membuat kami ciut? Kau lihat nanti. Kau besok, kau lihat. Aku akan kemana? Sebelum kau menemui dia, hari ini kau akan kubenamkan di sini. Tahu kau? Hebat sekali nyalimu. Apa yang kau miliki? Sehingga kau begitu hebatnya ingin memendamkan diriku. Sudah aku bilang pada Datuk, aku hanya punya keberanian. Memang. Aku meminta kepada kau, jangan ikut campur urusan kami. Tahu? Kalau kau ingin Madatuk tidak ikut campur untuk urusan kalian, maka sebaiknya kalian bunuh Madatuk. Itu saja. Madatuk, kami walaupun seperti ini, kami masih punya peri kemanusiaan. Kami sudah meminta pusaka kau dengan baik-baik. Kami ingin berjihad menuju jalan kebaikan. Rupanya kalian ingin mengambil pusakaku. Sudah kutahui sekarang. Kalian ingin mengambil pusakaku. Kenapa coba? Aku sudah paham dengan semuanya. Dengan mengambil pusakaku, maka kalian bisa semena-mena membuat suatu kemusyrikan, ya. Mungkin juga pusaka-pusakaku kau kirim kepada Ki Codot, dan dia bisa bebas. Aku tidak pernah melanggarnya. Mungkin aku yakin sekali Ki Codot itu ada di belakang kalian. Kau jangan berprasangka buruk. Kita buktikan saja. Ki Codot itu tanpa pusaka dari kau. Kita akan buktikan saja nanti. Dia Apakah akan dia mati atau Madatuk. Setidaknya Madatuk ingin dia kembali ke jalan yang benar. Karena dia dari golongan putih. Tapi kalianlah yang sudah mengomporinya. Sehingga dia bisa menciptakan dengan keilmuannya. Dia bisa menjadikan sesuatu yang membuat orang untuk menyembah dia. Ini suatu kemusyrikan. Tidak bisa dibiarkan. Dengar Madatuk, apa salahnya bila mana kita punya kemampuan kita membantu orang? Hei, kemampuan yang kita miliki bukan untuk membodohi orang lain. Kami bukan membodohi mereka. Bagaimana tidak membodohi? Tidak ada mungkin. Tidak akan mungkin. Kita kaya dalam satu hari. Kita mendapatkan uang dalam satu hari. Itu semua sihir. Itulah Udin Botak. bodohnya kau Madatuk. Itulah bodohnya kau. Dan perlu kau ketahui, mereka datang tidak cuma-cuma, pasti membawa sesuatu. Karena aku sudah tahu sekali satu orang yang datang dengan persyaratan emas 50 gram. Berapa emas 50 gram saat ini? Coba. Dengan mendapatkan miliaran katanya, dia harus memberikan emas 50 gram. Dengar Madatuk, 50 gram emas akan menjadi 1 kilo emas. Mereka tidak tergiur. Itulah kebodohan mereka. Mereka tidak mau mengetahui sebenarnya. Apabila mereka sudah pulang, mereka akan menjadi stres. Bukan kaya, tapi stres karena dibohongi oleh kalian. Itu yang kucamkan. Hentikan semua ini. Sudah banyak orang yang sudah gila yang kalian buat. Harus berapa kali aku bilang Madatuk? Jangan kau pernah ganggu namanya Ki Codot. Tidak akan pernah tidak aku ganggu selama Madatuk masih hidup. Maka mungkin besok pagi Madatuk akan ke sana. Jangan coba-coba kau ke sana. Karena Belum kau kena buku dari Ki Codot. tidak peduli.
tidak peduli. Yang jelas Madatu akan berusaha bagaimananya menghentikan langkah dari dukun yang tidak benar itu. Karena aku tahu sekali Ki Codot itu dari golongan putih. Aku sudah dapat melihatnya. Kau tidak akan mungkin bisa. Karena sore ini kau akan kutanam di situ. Tahu. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu segala kemauan kami. Tahu. Begitu. Ini mah Allah. Ini mah Bang. Hop. Oh. Wah, hop, wah, hop, wah, hop. Ya, Hebat sekarang kau. tidak bisa menyentuh aku. Hebat. Begitu. Kau pun tidak. Bagaimana? Tapi sebentar lagi. Sama. Sebentar lagi. Kau akan kutanam di sini. Begitu. Bukan pusaka yang akan Pilih. kutanam di sini. Pilih yang mana kau Tapi inginkan. kau yang akan kutanam di sini. Oh. Hop. Hop. Wah. Maju. Maju. Ini jurus kelelawar. Dan aku pernah diajarkan guruku. Aku memiliki jurus angsa putih. Hop. Hah. Ini angsa Maju. akan mati dengan jurus kelelawar. Hu, 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 hu. Hu, 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 hu. Ah, kau belum tahu? Hah? Bisa juga jurus angsa putih kau. Ya, kau bisa Kau lihat. jangan bangga hati. Hah? Jangan bangga hati. Sore ini kau akan kutanam di sini. Kalau guruku dulu tidak mati, Ali Imron, dia memiliki angsa putih, tapi dia sudah meninggal, sehingga kekuatannya sudah dialirkan pada adikku sedikit. Tapi aku dapat menguasainya. Kau jangan bangga dengan hal ini. Aku punya Taunus. Ya, itu cuman aku tahu juga ilmunya. Kunang-kunang mata hiji. Aku mengetahui semuanya. Kau jangan berbangga hati. Hah? Dari Pak Unus, dari Pak Imron aku tahu semua. Hah? Karena Pak Unus cuma memiliki satu jurus, kunang-kunang mata hiji. Dan itu kekuatannya pada malam hari. Aku paham semuanya. Yang tidak kau pahami sekarang, aku memiliki jurus dari gurunya Mahesa. Setiap malam pun nama dia akan menjadi monyet. Tapi aku memiliki jurusnya. Kau ingin tahu? Silakan. Kau ingin punya jurus monyet? Ya, itulah yang kuberi nama jurus Bruk saya. Bagaimana? Kau puas dengan jurus-jurusku? Sudah. Sore ini kau akan tanam di sini. Buktikan saja. Jangan banyak bicara. Aku akan mau main waktu. Waktu tidak menjadi masalah bagi Madatu. Hah? Karena saat ini memang bagi kalian waktu adalah uang. Tapi bagi Madatu, waktu adalah bagaimana masyarakat di sini tentram dari kalian. Dengar Terang kali. bagi kalian. Tapi mereka senang. Ini. Itu harta hanya tipu daya kalian. Seyokianya memang tidak ada cuil apapun. Mereka akan stres. Sebentar lagi lebaran malah tuh. Ingat, setelah mereka memberikan mahar 50 gram tersebut, mereka akan menemui kalian lagi. Bagaimana, Mbah? Apakah aku iki wis enek duit teh, kekayaan? Sabar. Apa kalian nak jawab? Sabar. Sampai mereka stres. Aku tahu semua itu. Itulah bodohnya warga Madatu. Dan ini tidak akan pernah kubiarkan. Sampai kapanpun. Kau jangan pernah Kalian berbuat seperti ini, campur urusan maka kami. kupunahkan kalian. Punah. Ingat, iya. Emangnya kami buruk. Bagi Madatu, bagaikan semut yang hanya berjalan beriringan, yang tidak pernah habisnya. Tapi Madatu akan tetap lindas sampai titik darah penghabisan. Iya. Ingat, Sifat semut memang selalu gerombol. ya, Karena itulah sifatnya kalian. pengecut, tahu kau.
Justru kalian yang pengecut. Karena kalian setelah mati bangkit lagi. Setelah mati bangkit lagi. Bodoh kalian semua. Hah? Kalian tidak berpikir bagaimana nanti apabila kalian memang mati, memang benar-benar mati, kalian akan menemui yang namanya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, semua akan tercatat. Semua akan tercatat perilaku kita di dunia ini. Begitupun amal dan ibadah serta amal kebaikan. Kau jangan ceramah. Aku tidak pernah berceramah, tapi setiap olah perilaku kalian hanya ingin menyesatkan diri kalian sendiri. Ini yang akan kalian merugi. Kami bukan menyesatkan diri kami, tapi kami ingin menyenangkan diri kami. Tahu kok? Kesenangan itu hanya sementara. Tidak ada kesenangan yang abadi di dunia ini. Sepertinya aku harus tidak butuh lama lagi waktu untuk menghantam kau. Ini mau hop, 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 hop. Aduh, tangan kita. Hop, wah. Oh. Allah. Allah. Wah. Gimana? Kau cukup kuat juga rupanya. Sudah aku bilang pada Tuhan, lagi kicodot ada di samping kami. Kau tidak akan mudah melumpuhkan. Dan besok kecodot akan kukirim ke neraka. Karena perilaku dia sudah tidak dibenarkan. Hidup di dunia ini percuma dia hidup di dunia ini. Kalau hanya ingin membantu orang-orang dalam kesesatan. Ingat pada Tuhan, jangan coba-coba kau mengganggu yang namanya kicodot. Hei, aku sudah mengetahui semua siapa itu kecodot. Dia berasal dari Gunung Are. Aku tahu semua itu. Hah? Dan dia itu sebenarnya dari golongan putih. Ya, dia masih sahabat dari kakek Jabat. Tapi dia tersesat oleh kalian. Hanya kalian iming-imingi. Kalian enakkan dia sehingga dia tersesat. Dan ilmunya kalian manfaatkan untuk membodohi orang-orang yang ingin kaya dengan secepat bagikan memakan instan. Ini tidak Ini benar. ada tawaran baik buat mereka. Apa yang kau ingin kau tawarkan pada diriku? Kau berikan aku. Karena sore ini aku tidak akan. Mohon maaf dengan sangat. Aku juga, Madatuk juga. Atur nuwun ya. Tidak akan pernah untuk memberikan secuil pusaka pun pada dirimu. Aku ingin bertanya dengan diriku. Mana jalan setan? Jalak Seta. Jalak Seta sengaja. Dia sekarang membersihkan dirinya. Agar beliau ini bisa sembuh total. Kau sembunyikan di mana? Insya Allah apabila dia kembali, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Coba-coba. Karena Menjadi apabila dia tidak Sialan. kusembunyikan, maka semakin hari dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kalian tetap mencarinya. Itu yang tidak aku inginkan selama ini. Tidak harus berapa kali aku tulis. Nih. Ingat itu Madatuk. Sayangnya Madatuk tidak pernah gentar dengan kata-kata. Ingatkan juga itu. Saatnya kau mati. Ini mau kok. Hop! 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 Wah! Ingat. Katanya kau hebat. Dari mana kehebatanmu? Hah? Kurang ajar. Aku tidak kurang ajar, aku hanya melayani. Bagaimana engkau tadi menyerangku? Itu saja. Aku tidak mau dikatakan hebat. Karena aku tidak hebat. Aku hanya ingin menghentikan langkah dari Kicodot. Jadi jangan halangi aku untuk menghentikan langkah itu. Kau coba-coba. Lapor kau kepada si Codot. Aku menantangnya. Aku akan menantangnya. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Esok hari. Esok hari. Tunggu. Tunggu kau. Silakan. Silakan kau pergi dari sini. Tunggu kau. Biarkan sahabat. Biarkan saja. Sudah. Kita tidak perlu untuk membunuhnya. Biar dia kulepaskan. Sengaja dia kulepaskan. Kenapa? Biar dia laporan dengan Kicodot. Ya.
Biar Ki Codot tahu bahwa anak buahnya ini yang akan memberitahukan kepada Ki Codot agar dia menghentikan yang namanya kemusyrikan yang dilakukannya saat ini. Karena aku baru mendengarnya. Rupanya kabar burung yang di telingaku ini akan datang petapa sakti. Ternyata Ki Codot. Ki Codot ini mungkin juga bersekutu dengan amal lampir. Tidak henti-hentinya ya. Mak Datuk memohon kepada kalian semua untuk selalu mendoakan Mak Datuk, perjalanan Mak Datuk dalam menumpas suatu kezuliman. Karena tanpa doa dari kalian, Mak Datuk tidak ada artinya, ya, tidak ada apa-apanya, tidak memiliki suatu kekuatan pun. Kekuatan Mak Datuk sesungguhnya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekuatan itu muncul di saat kita meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa kalian semualah yang Mak Datuk harapkan agar Mak Datuk kuat dalam membasmi suatu kezaliman. Selalu ikutilah perjalanan Mak Datuk dalam channel Mak Datuk Turimba dengan channel-channel pendukung Mak Datuk seperti Si Dede dan Gudang Madu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan rahmat serta rezekinya ya, yang sudah memberikan suatu rezeki kepada sekalian semua dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Seyogyanya ya, rezeki yang datang itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa berusaha, namun Allah lah yang menentukan. Karena sesungguhnya jalan kehidupan kita itu semua kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Mak Datuk tidak bisa berbicara lebih banyak lagi karena waktu sudah menunjukkan mungkin ini sudah agak sore, Mak Datuk harus pulang. Tapi sudah barang tentu Mak Datuk harus pulang ke hulu sungai. Mudah-mudahan nanti Mak Datuk tidak menemukan suatu halangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.